Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Aduh, nggak kedengeran suaranya sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Wow, saya juga masih tetap menyambut buat mungkin masih ada saudara-saudara yang beribadah secara online dari rumah. Hari ini saya mau katakan bahwa ibadah onsite lebih apa saudara? Lebih seru ya. Karena itu sekali lagi saya mengundang dan mengajak buat Bapak Ibu kalau masih ada yang beribadah dari rumah, minggu depan pastikan saudara hadir di tempat ini. Saudara, mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak saudara menghampiri tahta Tuhan, kita merendahkan diri, kita mohon tuntunan Roh Kudus. Tuhan kami yang baik, yang mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih karena kami tahu di mana ada kehadiran-Mu Tuhan. Di situ Engkau akan membawa perubahan, Engkau akan melakukan mujizat. Yang sakit akan Engkau sembuhkan Tuhan, yang mencari jawaban akan Engkau berikan jawaban dalam hidup mereka. Terima kasih buat pagi hari ini, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap dengar firman, sama-sama katakan, amin. Saudara, dalam bulan ini kita punya satu tema yang sangat sekali menarik. Temanya adalah FOMO, ya, Fear of Missing Out. Minggu lalu kita telah belajar bagaimana apa itu si FOMO. Saya nggak akan menjelaskan lagi mengenai apa itu FOMO. Tetapi pagi hari ini saya mau beritahu bahwa FOMO itu dampaknya itu luar biasa. Kalau saudara tahu hari ini COVID melanda seluruh dunia, maka FOMO itu juga merupakan sebuah jenis wabah yang hari ini melanda seluruh dunia. Gak peduli saudara orang Kristen atau bukan Kristen, gak peduli saudara anak muda atau mungkin orang yang sudah tua, atau siapapun saudara, minggu lalu kita sudah belajar wabah FOMO ini bisa melanda siapapun. Secara singkat saya ingin beritahu bahwa FOMO itu apa? FOMO itu adalah sebuah perasaan takut atau cemas karena merasa tertinggal. Tertinggal dari apa saudara? Tertinggal dalam banyak hal. Tertinggal untuk mendapatkan sesuatu, tertinggal gak update, tertinggal informasi, tertinggal takut dianggap kuper. Perasaan takut seperti itu hari-hari ini disebut dengan satu istilah FOMO atau Fear of Missing Out, saudara. Saudara, FOMO itu mengacu kepada ketakutan bahwa kita itu akan ketinggalan atau kehilangan sesuatu. Sehingga hari-hari ini ada banyak orang kemudian mengejar sesuatu yang sebenarnya harusnya nggak perlu kita kejar. Hari-hari ini banyak orang menghabiskan waktu, energi, pikiran, fokus mereka untuk mengejar sesuatu yang hari ini saya mau beritahu sebenarnya tidak perlu. Sehingga pada akhirnya FOMO mengarah kepada suatu kegagalan untuk kita mensyukuri masa sekarang. Ada satu istilah, rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita. Ada banyak orang melihat keadaan sekitar, orang sekitar, oh kayaknya lebih berbahagia, oh kayaknya lebih baik, oh kayaknya dia lebih sukses. Sehingga dia berusaha untuk mencari, mengejar, menuju kepada apa yang dia lihat terjadi di sekitarnya. Nah keadaan seperti ini, kemudian membuat banyak orang gak bisa untuk mengucap syukur saudara. Membuat banyak orang mengalami kegagalan untuk mensyukuri masa hari ini atau masa sekarang. Dan seringkali kita merasa selalu nggak cukup. Ukuran yang kita pakai bukan lagi Alkitab, tapi ukuran yang kita pakai adalah orang. Saudara buka WhatsApp saudara buka media sosial saudara ngeliatin teman saudara bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kemudian kita mulai kehilangan rasa ucapan syukur. Wah kok dia bisa pergi, kok saya cuma tinggal di sini aja. Gak ada hujan, gak ada angin, tiba-tiba rasa ucapan syukur itu bisa hilang. Kita lagi baik-baik aja, tiba-tiba kita ngeliatin teman kita, kemudian dia posting, dan dia bisa makan di satu tempat yang hari ini cukup hype. Kita yang lagi baik-baik aja, tiba-tiba kehilangan sukacita kita, dan berkata bahwa kok dia udah pergi ke situ sih, kok saya belum. Saudara hati-hati, itu adalah jenis wabah yang melanda banyak orang. Sehingga tanpa kita sadar, hari-hari ini orang kebanyakan menjadi lebih takut ketinggalan dari dunia daripada kehilangan Tuhan. Coba saya mau tanya buat saudara. Saudara lebih khawatir mana? Kehilangan wifi saudara, atau saudara kehilangan hadirat Tuhan? Kehilangan hadirat Tuhan mungkin kita baik-baik aja. Tapi kalau saudara lagi kerja, saudara kehilangan akses internet, kita mulai panik. Wah kenapa begini? Wah kenapa saudara? Karena kita sangat tergantung dengan hal itu.
Itulah kenapa saya ingin menyampaikan pada pagi hari ini, FOMO atau fear of missing out, kemudian menyebabkan seseorang tidak menginginkan Kristus, membuat seseorang tidak lagi mengikuti Kristus dengan segenap hati. Kenapa? Fokus hidupnya berubah. Kenapa? Yang dikejar berubah. Kenapa? Yang dilihat lagi bukan Kristus, tetapi orang yang ada di sekitar. Melalui apa? Melalui media sosial. Itulah kenapa saya kasih tahu bahwa itulah bahayanya, saudara. Minggu lalu kita sudah belajar recognizing FOMO. Atau bagaimana kita mengenali FOMO. Nah, hari ini saya akan mengajak saudara untuk belajar mengenai bagaimana kita menghindari FOMO. Karena tadi saya sudah sampaikan di depan. FOMO itu seperti wabah yang melanda semua orang. Anak saya suka sekali mobil, saudara. Suka sekali mobil. Kami belum kasih handphone. Kami membiasakan memberikan anak-anak kami handphone itu cuma hari Minggu, saudara. Tetapi saudara, kerinduan dan kecintaannya akan mobil membuat dia nggak mau ketinggalan sedikit pun berita tentang mobil. Mobil baru, mobil ini, apa teknologinya, nggak mau dia ketinggalan. Sehingga kalau saya lagi pegang handphone, dia akan datang dan dia akan bilang, "Pap, boleh nggak? Aku lihat sedikit aja. Aku mau lihat nih, mobil apa yang lagi keluar." Itu FOMO, saudara. Kenapa? Takut ketinggalan informasi. Saudara bayangkan, anak umur 10 tahun aja sudah mengalami FOMO. Wah, mungkin saudara bilang, "Wah, saya yang udah senior." Enggak. Coba saudara cek. Saudara mungkin sudah punya anak, saudara punya cucu. Tapi mungkin ada yang belum punya cucu. Ada satu ketakutan. Takut ketemu ibu-ibu, takut ketemu teman sebaya. Kenapa? Takut ditanyain, "Kamu udah punya cucu belum?" Takut, saudara, sehingga kenapa? Gak berani ketemu sama komunitas. Itulah yang saya bilang tadi di depan bahwa semua orang mengalami ketakutan yang sama dengan yang namanya FOMO. Nah, minggu depan kita akan belajar overcoming FOMO. Kalau hari ini kita belajar bagaimana menghindari, minggu depan kita akan belajar bagaimana kita bisa mengalahkan FOMO itu. Dan di akhir bulan ini, kita akan bersama-sama meredefinisikan kembali apa itu FOMO. Saya berharap di akhir daripada bulan ini, kita nggak lagi fear of missing out. Tetapi yang kita alami adalah fear of missing God. Yang percaya dan setuju, mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow. Bahaya lain daripada FOMO apa, saudara? FOMO itu bisa membuat kita teralihkan fokus kita dari rencana Allah yang besar buat saya dan buat saudara. Jadi Tuhan udah punya rencana yang besar buat kita, karena ketakutan kita, takut ketinggalan dari dunia, takut ini, takut itu, membuat fokus dan pikiran kita hanya lihat itu aja. Sehingga kita kemudian menjadi lupa untuk mengejar apa yang menjadi kehendak Allah. Kita kemudian menjadi lupa untuk mengejar apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan akhirnya, kita tertinggal jauh di belakang. Saudara, pertanyaan saya, kalau begitu apa sih yang harus kita lakukan? Hari ini tema kita adalah avoiding FOMO. Atau yang saya sebut dengan kata bagaimana kita menghindari yang namanya apa, saudara? FOMO. Saya akan mengawali dengan satu statement saya, bahwa cara terbaik untuk mencegah FOMO terjadi dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan adalah satu kata yang berkali-kali ditulis di dalam Alkitab. Kata itu adalah rasa cukup. Katakan dengan saya, rasa cukup. Sekali lagi katakan dengan saya, rasa cukup. Tahukah saudara bahwa rasa cukup memiliki kekuatan yang luar biasa. Rasa cukup punya kekuatan untuk membuat kita menjadi orang-orang yang bisa mensyukuri apa yang hari ini ada dalam hidup kita. Rasa cukup membuat kita kemudian gak komplain dengan Tuhan. Rasa cukup kemudian membuat kita bisa selalu bersyukur kepada Allah. Itulah kenapa saya katakan cara terbaik supaya FOMO itu gak masuk dalam kehidupan kita adalah kita harus memiliki rasa cukup. Saudara, sebuah kapal gak akan tenggelam
karena badai yang ada di sekitarnya, nggak akan tenggelam. Tetapi sebuah kapal akan mulai tenggelam ketika air yang ada di luarnya mulai masuk ke dalam kapal itu. Kalau tidak segera diberhentikan, maka air yang masuk perlahan-lahan itu pada akhirnya akan menenggelamkan kapal tersebut. Dengan kata lain, saya mau beritahu buat jemaat di tempat ini. Kalau kita tidak memiliki rasa cukup, kalau kita nggak membentengi kapal kehidupan kita dengan yang namanya rasa cukup, maka kekhawatiran, ketakutan, complaining, tidak mengejar kehendak Allah akan mulai terjadi dalam hidup kita. Ada satu contoh yang sangat baik di Alkitab, dan saya akan mengajak saudara untuk membaca sebuah kisah di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kisah ini menceritakan seorang raja yang sangat hebat. Kisah ini bukan menceritakan mengenai orang biasa. Bukan menceritakan mengenai orang yang gak kenal Tuhan. Tapi menceritakan mengenai seorang yang cukup dekat dengan Tuhan. Bahkan Alkitab berkata dia disebut a man before God's own heart. Seorang yang sangat dekat dengan hatinya Tuhan. Saya akan bacakan kisah ini buat saudara. Saya berharap saudara bisa merefleksikan kisah ini dengan hidup saudara. Sehingga kita bisa menjadi orang yang bisa belajar dari kisah ini. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria, orang Het itu. Saudara, saya percaya, sungai di mana Batseba mandi bukan tiba-tiba ada di situ. Saya juga yakin sekali bahwa Batseba bukan satu-satunya orang yang mandi di situ, saudara. Tetapi kalau kita baca di kisah ini, saya juga yakin tempat itu bukan tempat yang pertama kali Daud ada di situ. Tapi nanti kita akan lihat kenapa Daud bisa jatuh. Alkitab menceritakan tiba-tiba dia berdiri, dia berjalan-jalan di atas sotoh. Sementara semua prajuritnya sedang pergi berperang di medan pertempuran. Saya mau beritahu, hati-hati dengan kenyamanan. Hati-hati dengan comfort zone. Iblis itu paling tahu titik lemahnya kita, saudara. Nah, hari itu Daud sedang berjalan di atas sotoh. Istananya, Alkitab mencatat, dia melihat seorang wanita yang sangat cantik mandi. Dia suruh orang memanggil dia, singkat cerita. Daud melakukan perzinahan dengan Batseba. Alkitab mencatat di dalam 2 Samuel 11 dikatakan bahwa Batseba kemudian hamil. Dan dia mengirim orang kepada Daud dan berkata bahwa aku hamil. Daud itu orang strategis banget, saudara. Dia kemudian merancang satu skenario. Dia panggil panglimanya, dia bilang, panggil Uria, bawa di pertempuran yang paling hebat, taruh dia di tempat yang paling depan, ketika dia udah maju, tarik mundur pasukan. Wah, so perfect, saudara. Kemudian terjadilah Uria maju ke medan pertempuran dan dia mati di sana. Waktu dia mati, Daud punya legitimasi untuk menikah atau mengawini yang namanya Batseba. Waktu dia melakukan itu, satu ketika di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-12. Tiba-tiba Tuhan mengutus seorang nabinya. Seorang nabi itu datang kepada Daud dan berkata, ada seseorang miskin. Dia cuma punya 1 domba. Dan tetangganya yang kaya raya, dia punya banyak sekali domba. Wah, Daud tertarik. Kenapa, saudara? Karena dia adalah seorang tukang gembala domba pada waktu dia muda. Wah, dia tertarik sekali. Singkat cerita, dia mendengar, terus, kata dia. Satu ketika orang kaya itu hendak membuat pesta. Bukan kambing dombanya yang diambil, dia kemudian mengambil kambing domba milik orang yang miskin itu. Satu-satunya yang dia punya diambil oleh orang kaya itu. Daud begitu marah, saudara.
Dia begitu emosional sekali. Dan dia berkata, siapakah orang itu? Yang satu yang harus terjadi buat dia, ini orang harus dihukum mati. Wah, marah sekali dia. Nabi Nathan kemudian menatap dia dan berkata, kamulah orang itu. Wah, dia kaget, saudara. Saya ajak saudara baca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ini isi perkataan daripada Nabi Nathan. Setelah dia menegur Daud, dia kemudian berkata, telah aku berikan isi rumah Tuanmu kepadamu, dan istri-istri Tuanmu ke dalam pangkuanmu. Kata Tuhan, aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Saudara perhatikan lagi dikatakan, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Wow. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Saya mau mengajak saudara mundur sedikit. Kita mau lihat siapakah Daud, saudara. Ada beberapa hal yang saya catat mengenai Daud. Yang pertama, dia seorang yang gak dipandang. Tetapi dia dipilih Tuhan. Ketika Nabi datang ke rumah orang tuanya dan berkata bahwa aku mau mengurapi karena ada salah satu daripada anakmu yang akan diangkat Tuhan menjadi raja atas Israel. Dikumpulin semua anak-anaknya. Daud dilupakan. Saudara, Daud adalah orang yang gak dipandang. Tetapi dia dipilih Tuhan. Pagi hari ini saya mau beritahu buat kita semua. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin hari ini kita gak ada di sini, saudara. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, mungkin hari ini, mungkin saya udah binasa, mungkin saya sudah mati, mungkin saya udah jadi gelandangan, mungkin juga saya bisa jadi penjahat. Saudara bayangkan, seseorang yang gak dipandang, seseorang yang gak diperhitungkan, dipanggil dan dipilih Tuhan. Bukankah saudara dan saya juga sama seperti itu? Alasan yang kedua, dia seorang yang tidak masuk hitungan, tetapi dipilih menjadi raja, saudara. Bukan hanya dipilih, tetapi dia ditetapkan Tuhan menjadi apa, saudara? Raja. Saudara, Daud itu orang yang gak dianggap, tadi saya sudah bilang. Gak masuk hitungan, gak memiliki potongan menjadi seorang raja. Karena Alkitab bilang wajahnya kemerah-merahan, unyu-unyu lah kata orang sekarang. Tetapi Tuhan pilih dia. Di balik semua orang hebat, semua orang yang badannya keren, Tuhan pilih dia. Kurang kasih karunia apa Tuhan buat Daud? Kurang kasih karunia apa Tuhan buat kita, saudara? Alasan yang ketiga, Daud itu orang yang miskin. Alkitab mencatat, dia hanya dipercayakan 2-3 ekor domba. Gak lebih. Tetapi waktu Tuhan angkat dia, Tuhan bukan hanya kasih dia kekuasaan, tetapi memberikan dia kekayaan yang sangat berlimpah. Waktu Salomo mau disuruh untuk membangun bait Allah. Saudara boleh baca Alkitab. Dikatakan berapa banyak harta yang dia punya. Dia berikan, betapa kayanya Daud ini. Gak cukup sampai di situ, saudara. Dari ayat yang saudara baca. Bahkan seisi kerajaan dan istri-istri Saul, kata Tuhan, diberikan kepada siapa, saudara? Daud. Wow. Bahkan Alkitab mencatat di dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-8. Dikatakan, telah aku berikan isi rumah Tuanmu kepadamu, dan istri-istri Tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Saudara perhatikan, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Waktu saya coba merenungkan ini, saya ngerti, saudara. Masalahnya bukan soal jumlah, masalahnya bukan soal berapa banyak yang saudara punya hari ini, tetapi masalah utama ada di dalam hati kita.
Masalahnya bukan seberapa banyak yang Daud punya. Masalahnya seberapa banyak yang dia miliki. Tetapi masalahnya ada di dalam hatinya. Hari ini mungkin Tuhan sudah memberkati engkau begitu rupa. Mungkin Tuhan telah memberikan apa yang menjadi doa-doamu waktu masih terhilang. Mungkin hari ini Tuhan telah menjawab begitu banyak dari doamu, tapi coba kita cek hidup kita. Apakah hari ini yang kita kejar adalah Tuhan? Apa yang kita kejar adalah kehendaknya? Atau yang kita kejar adalah dunia? Yang kita kejar adalah keinginan dunia ini. Wow. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mau bicara mengenai satu kata yang namanya rasa cukup. Tahukah saudara, kalau kita tidak memiliki rasa cukup, saudara memiliki banyak sekalipun, saudara tetap akan merasa kurang. Bos saya termasuk salah satu konglomerat di Indonesia. Kayanya luar biasa. Tetapi gak pernah ada rasa cukup dalam hatinya. Selalu pengen ini, selalu pengen itu, selalu mau ini, selalu mau itu. Wah, mau terus, dan lain sebagainya. Sebaliknya, kalau hati saudara melimpah dengan rasa cukup, satu aja, sudah akan lebih daripada cukup. Ternyata masalahnya Daud bukan di jumlah, tetapi masalah Daud karena gak ada rasa cukup di dalam hatinya. Itulah kenapa Tuhan bilang seandainya masih kurang, tentu akan kutambah ini dan itu. Coba kita renungkan sebentar. Berapa banyak kita yang hari ini kita gak bisa mensyukuri karunia Tuhan. Kita masih membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita masih komplain dengan Allah. Kita masih sering bersungut-sungut. Kita masih belum bisa bilang terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya menarik satu kesimpulan. Apa yang membuat Daud jatuh? Karena Daud tidak memiliki rasa cukup di dalam dirinya. Sehingga dia tidak bisa melihat dan mensyukuri anugerah yang sudah Tuhan berikan dengan limpahnya dalam kehidupannya. Kenapa? Maunya lihat punya orang terus. Mau lihat orang, wah itu kayaknya belum saya milikin. Maunya pengen ngambil. Alkitab mencatat dia punya istri banyak sekali. Tetapi karena tidak ada rasa cukup, yang satu pun milik prajuritnya pun dia ambil buat dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau beritahu, dari semua yang saya coba renungkan, waktu saya coba merenungkan firman Tuhan ini, saya kemudian mengambil satu kesimpulan singkat. Dan saya rasa tidaklah berlebihan kalau saya berkata bahwa penyebab seseorang tidak mencari Tuhan, bahkan dia bisa mengejar dunia karena ketakutan akan ketinggalan di akhir zaman ini. Karena perasaan kurang, merasa tidak cukup, dan rasa tidak puas. Coba kita cek hati kita, saudara. Apakah ketiga wabah ini ada dalam hati kita atau enggak? Karena kalau kita masih merasa kurang, engkau kemudian akan mencari yang lain. Engkau kemudian akan takut ketinggalan yang lain. Engkau akan mengejar apa yang dunia tawarkan. Kalau engkau masih merasa tidak cukup, engkau akan memaksa dirimu. Engkau paksa dirimu untuk kejar. Karena engkau masih merasa nggak cukup. Atau mungkin dari dalam hatimu, kau masih belum punya rasa yang puas. Kalau itu ada, saudara. Gak heran, hari-hari ini banyak orang kemudian mencari dan mengejar itu semua. Itulah kenapa waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, ada satu ayat yang berbicara begitu kuat. Ayat yang kemudian mengubah hidup saya, bertambah
bertahun-tahun yang lalu. Firman Tuhan itu diambil dari Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-5. Karena itu Alkitab berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Hari ini saudara punya apa? Bersyukurlah. Karena mungkin ada banyak orang yang tidak seberuntung kita. Hari ini apa yang kau miliki? Sudahkah engkau merasa puas? Atau engkau masih mau lihat-lihat lagi dan mencari-cari apa yang hari ini ada di sekitar? Alkitab berkata, cukupkanlah dirimu bukan dengan apa yang orang lain punya, bukan dengan apa yang tetanggamu punya, tetapi dengan apa yang ada padamu. Ada satu orang bilang begini, enak ya, udah punya mobil, udah punya motor, kemana-mana enak. Di momen yang sama, saya punya teman baik, mobilnya banyak, tetapi dia terbaring sakit, tidak bisa menikmati apapun yang dia punya. Pertanyaan saya, lebih beruntung mana menurut saudara? Orang yang sehat, tapi nggak punya mobil, atau orang yang punya banyak mobil, tapi dia nggak bisa menikmati itu? Semua itu tergantung pilihan. Amin. Jadi hari ini saudara, cara supaya kita bisa menghindari yang namanya wabah FOMO ini, Alkitab sudah jelas berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Coba saudara berhenti sejenak, renungkanlah apa yang saudara punya. Kalau saudara sudah punya satu orang anak, bersyukurlah. Karena ada banyak sekali orang yang sampai hari ini masih berdoa buat keturunan, tapi belum dapat. Kalau hari ini saudara masih menggumuli dan saudara masih komplain, kok posisi saya cuma segini? Cobalah buka mata saudara dan lihat. Ada jutaan orang yang hari ini ngantri hanya untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Kalau hari ini saudara merasa karir saudara nggak naik-naik, coba saudara tengoklah orang-orang yang ada di bawah. Yang hari ini mereka harus kerja 12 jam lebih. Hanya supaya mereka bisa makan untuk hari itu. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ada satu firman Tuhan bagus sekali di dalam kitab Filipi pasal yang keempat. Kita akan belajar dari Paulus bagaimana dia bisa mencukupi, bagaimana dia bisa mengalami yang namanya rasa cukup itu. Saya akan ajak saudara baca dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Aku sangat bersuka cita di dalam Tuhan, bahwa pada akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang, selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Rasa cukup itu apa? Dari firman Tuhan ini, ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, rasa cukup adalah rasa yang kita miliki, yaitu rasa aman akan pemeliharaan Tuhan. Yang setuju boleh bilang, amin. Saudara, saya sengaja memberikan di situ gambar Daniel. Daniel dikerubutin sama yang namanya singa-singa lapar. Saya mau beritahukan buat saudara, orang boleh bilang tahun 2023 gelap. Orang boleh dibilang tahun keadaan, tahun di depan akan sulit. Tetapi satu hal yang saya percaya, dengar baik-baik, bahwa di dalam Tuhan, saudara akan bisa memiliki rasa aman. Karena Tuhan Allah yang memelihara hidup saudara. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Wow. Jadi rasa cukup itu apa yang pertama? Yaitu kita punya rasa aman akan pemeliharaan Tuhan. Alkitab berkata, aku sangat bersuka cita di dalam Tuhan.
Jadi Paulus bersuka cita bukan di dalam kekayaannya, bukan di dalam kepopulerannya, bukan di dalam ketenarannya, bukan di dalam jabatannya. Dia bersuka cita di dalam Tuhan. Karena kenapa? Di dalam Tuhan dia bisa merasakan rasa aman akan pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, rasa cukup adalah rasa puas akan penyediaan Tuhan. Saudara disediain makanan 100 jenis makanan pun, saudara bisa makan itu semua? Nggak bisa. Karena perut kita juga terbatas, saudara. Jadi hari ini kita harus mengerti bahwa Tuhan telah menyediakan yang cukup buat kita. Sehingga ketika kita menyadari kebenaran ini, ada rasa puas akan penyediaan Tuhan. Itulah yang kemudian membuat kita memiliki yang namanya rasa cukup. Wow. Saudara, Mazmur 23 ayat yang pertama dibilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya mau tanya buat saudara, pernahkah saudara sampai berkekurangan sampai saudara nggak makan seminggu? Pernahkah saudara berkekurangan sampai saudara harus jual diri saudara? Pernahkah saudara berkekurangan sampai saudara betul-betul kayak orang kelaparan dan gak bisa ngapa-ngapain? Sepanjang yang saya tahu, Alkitab bilang begini, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudara, saya mau beritahu, Tuhan gak akan pernah ninggalin saudara kok. Kalaupun hari ini dia mengizinkan saudara ada di lembah kekelaman, Alkitab bilang, gadaku dan tongkatku, itulah yang akan menyertai engkau. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara, rasa cukup adalah adanya rasa yakin akan kekuatan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang mulai kehilangan kepercayaan bahwa Allah kita so powerful. Banyak orang hari-hari ini karena melihat masalahnya terlalu besar, dia lupa bahwa dia punya Allah yang jauh lebih besar daripada masalah yang dia alami. Waktu Yesus dengan murid-muridnya, Alkitab berkata bahwa badai begitu hebat. Murid-muridnya ketakutan, kenapa? Karena yang dilihat hanya badai. Murid-muridnya gak melihat Yesus. Yesus nyantai aja tuh, tidur dia, menikmati hidup. Orang yang punya Tuhan di dalam dirinya, sekalipun di luar gonjang-ganjing, Alkitab berkata, Tuhan adalah kota benteng kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi rasa cukup adalah dari kitab Filipi ini, adalah rasa aman akan pemeliharaan Tuhan, adanya rasa puas akan penyediaan Tuhan, dan adanya rasa yakin akan kekuatan Tuhan. Tuhan itu dahsyat. Yang percaya bahwa Tuhan dahsyat katakan, kita berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang dahsyat. Wow. Saya akan tutup dengan apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan rasa syukur. Ini adalah bagian yang terakhir. Dan setelah itu saya minta tim singers, tim praise and worship boleh maju ke depan. Kita udah tahu bahwa rasa cukup adalah begini. Kita udah tahu yang dibutuhkan adalah rasa cukup. So, bagian terakhir adalah gaya hidup apa yang perlu kita kembangkan supaya kita bisa memiliki rasa cukup yang berkesinambungan dalam hidup kita. Saya ajak saudara untuk baca lanjutan dari kitab tadi, kitab Filipi, tapi saya naik ayat yang di atas, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci,
semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu, maka sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dari ayat ini ada 4 gaya hidup yang harus kita kembangkan. Yang pertama, Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara meletakkan sukacita saudara pada gaji, saudara tanggal 10 kita udah gak bisa bersukacita. Karena gaji mungkin udah habis tanggal 10, saudara. Tetapi Alkitab berkata bahwa bersukacitalah di dalam Tuhan. Kalau kita meletakkan sukacita kita di dalam Tuhan, tanggal tua, tanggal muda, tanggal merah, tanggal hitam, saudara akan tetap bersukacita. Yang pengen bersukacita boleh angkat tangan saudara? Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Letakkan sukacitamu di dalam Tuhan, saudara. Jangan di dalam hartamu, jangan di dalam apa yang kau punya, jangan di dalam posisimu, jangan di dalam apapun. Letakkanlah sukacitamu di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, gaya hidup apa? Gaya hidup murah hati. Alkitab berkata bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Zaman makin susah, biasanya kita orang Kristen juga makin susah beri. Tapi saya mau beritahu satu rahasianya. Alkitab berkata, lebih berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Alkitab juga berkata, banyak orang yang mengirit-ngirit, tetapi tetap kekurangan. Tapi ada orang yang menabur secara luar biasa, tapi hidupnya berkelimpahan. Saudara dengar baik-baik. Hidup kita tidak ditentukan dari masa krismon, gak masa krismon, masa susah, masa kering, gak. Hidup kita ditentukan dari seberapa engkau melekat dengan Tuhan. Karena selama engkau melekat dengan Tuhan, hidupmu akan selalu dipenuhi oleh Allah kita. Amin. Itu saudara. Alkitab mengumpamakan itu berkali-kali, dibilang orang yang dekat dengan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mau musim kemarau sekalipun, dia akan tetap dapat makanan yang segar. Jadi hari ini saya mengajak saudara, yuk miliki hati hidup yang melekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Saya mengajak teman-teman saya, baik yang ada di dalam kelompok kesan, baik yang ada di jemaat di Bekasi, Barat, Timur. Bahkan saya mengajak kantor saya secara nasional, tanggal 21 sampai 28 November, kami semua mengambil yang namanya doa puasa secara nasional. Kenapa? Saya bilang buat mereka, orang boleh bilang gelap, tapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita di dalam Tuhan, engkau tidak akan mengalami yang namanya masa sulit. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Wow. Yang terakhir, yang ketiga, gaya hidup berdoa dan bersyukur. Saudara gak akan bisa berdoa kalau saudara gak punya hati yang penuh dengan syukur. Oleh karena itu, milikilah gaya hidup yang ketiga, gaya hidup berdoa dan bersyukur. Masa sulit, bersyukur. Masa senang, bersyukur. Gak punya apa-apa, berdoa. Punya apa-apa, berdoa. Banyak orang kebalik. Gak punya apa-apa, berdoa. Sudah punya apa-apa, lupa berdoa. Hari ini saya mendorong saudara, apapun masanya, apapun kondisinya, tetap berdoa dan tetap bersyukur. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang terakhir, gaya hidup orang benar. Gaya hidup orang benar itu apa saudara? Yang dipikirin dia, semua yang tadi saudara. Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Alkitab bilang, pikirkanlah itu. Jangan pikirin tetangga udah punya mobil apa, jangan pikirin teman saya sudah pergi kemana, jangan pikirin orang itu makan di mana, jangan pikirin dia itu pakai baju apa, jangan pikirin itu. Tetapi yang harus kita pikirkan adalah semua yang manis, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, yang patut dan disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Berapa banyak yang pengen hidup saudara diberkati Tuhan? Boleh angkat tangan saudara? Bilang dengan saya mau punya rasa cukup. 1, 2, 3. Saya mau punya rasa cukup. Kenapa? Karena rasa cukup dalam hati saudara itu lebih dari cukup untuk menghindarkan saudara dari rasa takut kehilangan dunia. Kalau saudara punya rasa cukup, saudara gak akan takut lagi kehilangan dunia. Dunia mau ngilang, mau pergi, bodoh amat. Karena selama saudara dengan Tuhan, hidup saudara pasti akan aman. Sekali lagi dong berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya.
Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini? Saudara boleh meletakkan gadget saudara, saudara boleh meletakkan alat tulis saudara. Kita mau masuk, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan kami yakin, hari ini Engkau hadir di tengah kami. Dan kami percaya, di mana ada kehadiran Tuhan, sesuatu yang dahsyat pasti akan terjadi. Haleluya. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Sekali lagi dengan lembut katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin. Yang ingin memiliki rasa cukup, saya undang saudara boleh bangkit berdiri. Katakan. Hari ini, biar rasa cukup itu memenuhi hati kami. Kalau ada di antara engkau yang pagi hari ini mulai muncul rasa tidak puas, rasa selalu berkekurangan, rasa nggak bisa bersyukur, rasa nggak bisa memiliki rasa puas, hampiri tahta kasih Tuhan. Bilang, Tuhan aku mau bertobat, aku minta ampun di hadapan Tuhan. Sebab apa yang aku miliki hari ini sesungguhnya lebih daripada cukup. Jangan jadi seperti Daud ketika dia jatuh di dalam dosa. Dia sudah punya segala-galanya, tetapi karena tidak ada rasa cukup dalam hatinya, dia tetap mengambil bagian yang seharusnya bukan miliknya dia. Hari ini saya berdoa, biar jemaat MDC Jakarta, kita semua boleh dipenuhi dengan rasa syukur, rasa cukup. Kita punya rasa cukup. Mari letakkan tanganmu di dadamu dan berkata, berikan aku rasa cukup itu Tuhan. Berikan aku rasa cukup itu Tuhan. Penuhkan kami.